Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebagaimana biasa sebelum ngaji kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para mu'allif, para musannif yang kitabnya kita baca ataupun yang tidak kita baca, khusus untuk Asy-Syaikh Abdul Rifai wa jami' muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 49 faslun itu ya. Faslun fima ulhiko bilaisa fil amal itu ya. Yaudah lu biar tenang ya, enggak, lebaran masih jauh nih, sarung gue bagi dari anak cowok dulu kali sebelum ngaji nih. Siapa dulu? Yasin. Oke, nih duitnya sekalian, yang kerja nggak dikasih duitnya, terima kasih. Nah, terus apa? Lu mau? Nah, udah nih. Nih baju kokonya beli sendiri. Terima kasih. Ya. Ayo, Begeng. Nih, 100 juta. Terima kasih. Siapa lagi? Lu Jun, mau Jun? Wah, Juni mau, keren nggak mau Jun. Nah, udah baju kokonya beli sendiri. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Sore anak, cepetan. Tuh. NU. Oh. Ya, oh, set dah. Nih, baju kokonya beli dewek. Ya. Lu mau mat? Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau mat. Oke. Nggak usah duitnya. Lu buat apaan lu? Nih, kasih. Siapa lagi sob? Lu mau sob? Wah, Allah. Oke, cepetan sob. NU tuh. Ya, terima kasih. Siapa? Unang, lu sarungnya aja nang. Lu mah. Lu hijau apa anu? Lu mendingan coklat biar sama bini lu ntar. Sama gak nih? Nah. Ini sama gak? Lu biar sama warni ntar. Udah ini aja nang. Nah nih. Oke, gak usah duit lu mah. Siapa? Lu bet nih. Hijau bet lu. Oke. Terus apa lagi? Perempuan. Nih Mila. Cepetan. Nih, gak usah duit lah. Nih Alia. Cepetan. Alia makasih, kasihan anak yatim. Nih. Ayo cepetan, diri langsung. Bawa Niti biar sama Unang tadi mana? Ini ya? Oh ya. Oke, masih Mbak. Siapa? Udah langsung diri cepetan. Udah ngantri aja diri biar cepet. Nih, wah Tasa dapet nih Sa. Oke Sa. Lu mau ya? Oke ya. Wah makanannya ya tuh. Nih. Oke, atas saya nyari dewek. Siapa lagi? Lu biar tenang lu pikirannya. Lah apa mah? Enggak usah apa ya. Wah. Lah Umi lu mau Mi? Buat apaan sih Mi? Nih duitnya. Masa Allah Umi mau. Siapa? Waduh Beta. Waduh. Beta, maju sini. Duitnya tak usah. Aduh. Ayo. Lu mau nah? Lu mau mana? Udah coklat aja nah.
Oke. Siapa? Lu mana mah? Ini ada wayangnya mah. Udah nggak apa-apa dah. Udah semua belum? Udah cepetan Put. Nah, lu begini nggak apa-apa. Lah kok kurang? Kasih. Ambilin satu di dalam tuh di, kalau nggak salah ada. Ini siapa? Kalau Sani mah, nih nggak usah dikasih duit. Lu mah duitnya banyak kan lu. Ntar dulu Put, cepetan Sandi. Ntar dulu yang satu anu. Ini buang tong. Mana? Mana Sandi? Nah duitnya habis ini. Ini sini. Nah ini siapa Put nih? Ya, wah ini cuman tulisannya Kang Santri. Buat suami lu dah. Ya kan, oke. Udah habis, yang belum bagian siapa? Arifin. Ntar gajah duduk aja Pin. Lu gak ada. Kalau yang asli itu gajah duduk. Ya enggak? Kalau yang lain kan palsu. Contohnya apa? Contohnya iklan yang lain lah. Kan nggak ada ininya. Coba kalau gajah duduk. Begitu dibuka ada larinya kan katanya begitu. Oke. Sekarang kita lanjut faslun ayhadza faslun. Udah dikantongin duitnya. Gitu. Mila nggak usah iri. Ya kan udah tadi dibilangin. Mila nggak dikasih duit ya. Nggak usah ngiri tapi nah kan gitu kan. Baik faslun ayhadza faslun fima di dalam fi'il di dalam amal ulhiko amil ya, ulhiko yang disamakan apa ma bilaisa dengan laisa, bilaisa dengan laisa fil amali di dalam amalnya. Nah ini adalah amil-amil atau awamil yang amalnya disamakan dengan laisa. Wa amal hurufu dan adapun bermula huruf-huruf al musabbihatu yang menyerupai. Kalau musabbah yang diserupakan. Bilaisa dengan laisa. Fin nafyi di dalam nafi. Wal jumudi dan kejumudannya. Waduhuli dan masuknya alal jumali atas jumlah-jumlah al ismiyati yang bangsa isim. Fa'arba'atun maka itu ada 4. Adapun huruf-huruf yang menyerupai laisa kaitannya menafikan dan kejumudannya termasuk masuk atas jumlah semuanya ada 4 perkara. Ma yaitu ma, wala dan la, wa in dan in semuanya itu maknanya tidak. Walata dan lata. Sifatnya mala dan lata an-nafiyatu yang menafikan. Fa aktsaru wa aktsaruha dan bermula paling banyaknya 4 ma, la, in dan lata. Tuha kembalinya ke 4. Apanya amalan amalnya? Ma itu ma. Jadi 4 ma, la, in dan lata semuanya adalah nafi, in juga in nafi. Nah, yang paling banyak amalnya adalah ma. Wakanal kiasu, wakana dan ada apa al kiasu kiasnya, standarnya, fiha di dalam 4 tadi, ma, la, in dan lata. Allah ta'amala itu bahwa tidak beramal apa 4 tadi, li adami ikhtisosiha karena tidak adanya kekhususannya 4. Walam makana dan ketika ada apa amalukullin amalnya masing-masing minha dari 4 ada itu ala khilafil asli atas berlawanan dengan hukum asal yaitu kana wa akhwatuha itu kan. Karena dia disamakan dengan laisa, sementara laisa adalah
saudaranya kana. Nah, usturito jawabnya lamma, usturito maka disyaratkan. Usturito maka disyaratkan lahu bagi ma wa akhwatiha ini apa syurutun beberapa syarat. Apa syurutun syarat-syarat. Fa amma ma maka adapun bermula ma sifatnya ma an-nafiyatu yang menafikan. Fa ta'malu maka beramal apa ma amala laisa dengan amalnya laisa. Ingdal hijaziyina menurut ulama-ulama Hijaz bisartis dimai umurin dengan syarat kumpulnya perkara-perkara arba'atin yang 4. Bisartis dimai umurin dengan syarat kumpulnya perkara-perkara arba'atin yang 4. Jadi maksudnya ma, la, in dan lata ini adalah termasuk 4 ya. Tapi ini semuanya ada syaratnya. Ini masih ada kaitannya ini. Cuman ini udah selesai. Ini kan karena udah selesai kan. Nah ini udah selesai. Nah sekarang saudaranya Laisa. Saudaranya Laisa itu maksudnya diserupakan Laisa ini ada 4. Yaitu ma, in, biar la dan lata. Nah keempat-empatnya ini semuanya mempunyai makna nafi. Nah gitu maksudnya. Nah namun masing-masing 4 ini harus mempunyai ketentuan. Nah mempunyai syarat-syarat tersendiri. Al-awalu bermula yang pertama ini membahas ma dulu. Ma bisa amal seperti laisa, menasabkan merofakkan isimnya itu mubtada dan menasabkan khobarnya. Al-awalu bermula syarat yang pertama Allah taktarina itu bahwa tidak kebarengan apa ma bi an dengan an az-zaidati yang tambahan. Syarat yang pertama ma tidak kebarengan dengan ma an zaidah yang pertama. Yang kedua wasani bermula yang kedua ala yaktarina itu bahwa tidak kebarengan apa khobaruha khobarnya ma bi illah harokatin. Ntar kalau itu kan nyambung soalnya, ntar kamu baca balan lagi kan. Bi illah dengan illah itu yang kedua syaratnya. Khobarnya tidak kebarengan illah wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah itu batal amalnya, itu maksudnya. Nanti insya Allah ada di pembahasan berikutnya. Wa tsalitsu dan bermula yang ketiga Allah yataqaddama itu bahwa tidak mendahului apa khobaruha khobarnya ma walau dzarfan sekalipun itu berupa dzaraf. Nah itu tadi berlaku ay walau kanal khobaru dzarfan sekalipun ada apa khobar dzarfan itu berupa dzaraf tidak mendahului alasmiha atas isimnya lah. Warabi'u dan bermula yang keempat Allah yataqaddama itu bahwa tidak mendahului apa ma'mulu khobariha. Nah, ma'mul khobarnya ma. Ma'mul khobar bukan khobar tapi ma'mulnya khobar. Alasmiha atas isimnya lah. Nah 4 itu. Syarat amalnya ma. Nah, wahadha dan bermula ini keterangan maklumun itu bisa diketahui mimma dari keterangan qablahu yang sebelumnya hadza. Wa innama dzakarahu wa innama dzakara dan bahwasanya menyebutkan siapa musannif hu pada hadza tautiatan karena keserasian, tautiatan karena kecocokan, ngeterapi, ngepasi liqaulihi terhadap ucapannya musannif
illa idza kana dzalikal ma'mulu dzarfan au jarran wa majruran. Illa idza kana, kecuali jika ada, belum bisa diartiin ya, orang syaratnya belum selesai. Apa dzalikal ma'mulu itu ma'mul, dzarfan itu berupa dzaraf, au jarron atau huruf yang mengecirkan, wa majrurun dan isim yang dicirkan, jar majrur gampangannya. Fa innahu, maka sesungguhnya ma'mul dzaraf atau jar majrur ya juzu itu boleh apa imaluha mengamalkan la ma'a taqaddumihi serta mendahuluinya ma'mul. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Fa hadhil arba'atu, maka bermula ini syarat 4. Mata wujidat, ketika ditemukan apa hadhil arba'ah, jaza maka wenang, maka boleh apa ikmaluha mengamalkan hadhil arba'ah fi ma'rifatin dalam isim ma'rifat, wa nakiratin dan isim nakirah. Emang nahu ya jelimet ya. Fal mustawfiyatu, maka bermula ma yang memenuhi. Fal mustawfiyatu, maka bermula ma yang memenuhi lisyuruti terhadap syarat-syarat, nahwu ma zaidun zahiban. Ma zaidun, tidaklah ada siapa Zaid, zahiban itu orang yang pergi. Nah itu zaidun zahiban jatuh setelah ma. Zaidunnya dibaca rofa sebagai isimnya ma, zahiban dibaca nasab sebagai khobarnya ma. Artinya ma adalah manafi, beramal seperti laisa, dan laisa kemarin sudah dibahas adalah saudaranya kana. Itu yang dimaksud ma zaidun zahiban. Di Quran banyak atau seringlah terjadi seperti itu. Waqat waroda, dan betul-betul telah wurud apa Al-Qur'anu, kitab suci Al-Qur'an, bi'ikmaliha dengan mengamalkan ma, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala, ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Tuh, kalau enggak mengetahui nahwu kan ribet tuh. Kaqaulihi seperti firman Allah, yaitu dalam surah Yusuf, ma hadza basyaron. Ma hadza, tidak ada siapa hadza ini Nabi Yusuf, basyaron itu manusia. Nabi Yusuf mah bukan manusia. Nah ini padahal Nabi Yusuf mah jelas-jelas manusia. Tapi ketika manusia sudah bisa mematikan sifat kebinatangannya, maka yang muncul adalah sifat kemalaikatannya. Maka ayat berikutnya, wa qulna ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nah, contoh yang berikutnya itu yang batal amalnya, in hadza illa malakun karim. Tidaklah ini Nabi Yusuf kecuali malaikat yang mulia. Luar biasa. Nah, sebaliknya kalau ibaratnya manusia sudah dirasuki jiwa kebinatangannya, nafsu kebinatangannya, yaitu tsumma radadnahu asfala safilin, kami rendahkan manusia benar-benar asfala safilin. Aspal kan di bawah, masih bawahnya aspal. Berarti apa? Ya tanah uruk datar itu. Lah iya kan, batu cadas sebelum dicor kan batu cadas dulu kan, batu kapur itu, nah, supaya kuat menahan. Nah, itu aspal. Nah itu manusia sandi mau begitu. Nah, ya kalau enggak kudu yang rajin lah. Ah itu maksudnya. Nah contoh yang lain, mahunna, tidaklah ada siapa perempuan-perempuan itu, ummahatihim itu ibu-ibunya kaum. Walam yakok, dan tidak terjadi fil Qur'ani di dalam Quran apa ikmalu ma, mengamalkan ma sorihan dengan soreh jelas. Fi ghairi hatainil ayataini, di dalam selain dua ayat yang di atas. Ma hadza basaro sama mahunna ummahatihim. Nah, udah titik dah. Qala Ibnu Hisam. Ini perhatikan. Awas jangan keder, karena ini kan apa keterkaitannya dengan yang kemarin. Ini 4
diserupakan dengan laisa. Ya, laisa ini adalah termasuk saudaranya kana. Amalnya kemarin tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, yang diserupakan dengan laisa itu ada 4, ma, in, la, dan lata. Ma ini amal, syaratnya ada 4. Kan gitu tadi. Pertama, apa tadi syaratnya yang pertama? Baca. An. In apa an? Tidak disertai in zaidah ya. In zaidah. Nah, yang kedua, khobarnya tidak dibarengin illah. Yang ketiga, khobarnya tidak mendahului isimnya. Yang keempat, makmulnya khobar tidak mendahului isim kecuali dzaraf atau jar majrur, kan gitu. Nah, yang memenuhi syarat ini semua adalah contoh firman Allah Ta'ala. Udah saya nggak ayat dulu ya, yang biasa dulu. Ma zaidun zahiban, karena ayat itu nanti ada yang ini perhatikan. Ma zaidun ini rofa, yang merofakan adalah ma. Zahiban itu khobarnya ma, artinya ma tidaklah siapa Zaid. Loh, itu cara mengartikannya seperti itu. Kan amalnya sama seperti kana. Jadi Zaidun adalah sebagai isimnya ma. Jadi tidak, tapi tidaknya nafinya ini nafi yang menyerupai laisa. Tidaklah ada siapa Zaidun Zaid. Zahiban itu orang yang pergi. Nah, ini zahiban itu adalah sebagai khobarnya ma, dibaca nasab. Nah, contoh dalam ayat pun ada. Ma hadza basaron. Nah, ini hadza adalah isim isyarah. Andekan ke isim isyarah kan nampak seperti ini. Karena hadza isim dhamir berarti dia di mahal rofa. Tidaklah siapa ini Nabi Yusuf itu basaron manusia. Nah, itu maksudnya. Terus contoh yang lain masih dalam Al-Quran cuma 2 ini. Mahunna ummahatihim. Nah, tidaklah siapa perempuan-perempuan itu ummahatihim itu ibu-ibu mereka. Nah, ini ummahatihim. Khobarnya ma dibaca nasab, tandanya kasroh. Jelas? Kalau nggak memenuhi syarat 4 ini, maka tetap dibaca mubtada khobar biasa. Yaitu contohnya ini kan ayat ini. Wa qulna khasarillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. In hadza illa malakun karimun. Nah, ini tidaklah siapa ini Nabi Yusuf illa malakun karimun, kecuali itu malaikat karimun yang mulia. Ini hadza tidak bisa dijadiin isimnya, tapi tidaklah bermula. Maka di sini bukan isim. In hadza tidaklah bermula Nabi Yusuf illa malakun. Kenapa? Karena khobarnya kebarengan illah. Tuh, jelas? Jelas ya? Nah, ini istilahnya harus memenuhi syarat yang banyak. Ya memang harus getol mutolaah kita. Jadi syarat yang pertama tadi alla taktarina ma bi'in az-zaidati. Yang kedua alla yaktarina khobaruha bi'illah, khobarnya tidak kebarengan illah. Yang ketiga khobarnya tidak mendahului isimnya. Yang keempat, makmulnya khobar tidak mendahului atas isimnya. Oh, nanti
di belakangnya masih banyak itu dalam arti yang tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Nah, ini sekilas info. Nah, kemudian qala telah berpendapat pada ini lam yaqo fil Quran i'malu ma sorihan fi ghairi hatainil ayatain. Siapa Ibnu Hisham. Jadi kalau dalam Al-Quran amal cuman pada 2 ayat ini. Pertama ini mahadha basal, kedua mahunna ummahatihim. Menurut penelitian Ibnu Hisham, cuman itu. Fa inin tafa, maka jika hilang apa asartul awalu, apa syarat yang pertama, yaitu syarat yang pertama apa tadi? Tidak kebarengan in zaidah. Nah, bi'an iktaronat, asalnya bi'an iktaronat. Man kalau dibaca wasol langsung bi'an iktaronat, gambarannya bahwa kebarengan apa ma bi ma in zaid ma in za bi, menurut saya kan an itu ya, bi in dengan in az-zaidati yang tambahan, batola maka batal apa amaluha, amalnya ma. Amaluha apa amalnya ma, alasannya lidhafi syibhiha, karena lemahnya menyerupainya ma bilaisa dengan laisa. Liilaiha karena menyandinginya ma pada lafadz yaitu in, layali yang tidak menyandingi apa ma, laisa pada laisa. Jadi apa namanya, in itu pantang branding sama laisa. Nah, sementara ma apabila kebarengan in, kok ma mau disamakan dengan laisa, itu lemah. Kenapa lemah? Karena laisa itu pantang kebarengan in. Itu jelas lah. Ma mau diserupakan dengan laisa, sementara ma-nya aja kebarengan in. Itu alasannya. Jelas kan? Loh, itu kan jelimet alasannya seperti itu. Nah, kalau orang nggak pernah ngaji nahwu malah timbang bengong aja, ngomong apa tahu. Lah kan begitu kan? Nah, disinilah nahwu ma in zaidun qaimun. Nah, itu nggak amal. Ma in zaidun, tidaklah bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Wa qaulihi, dan seperti ucapan syair, Bani ghadanata ma'in antum zahabun. Nah, itu Bani ghadanata bermula Bani ghadanah ma'in antum tidaklah bermula. Nah, itu contohnya ma yang kebarengan dengan in. Ma'in antum tidaklah bermula kalian semua, zahabun itu orang-orang yang pergi. Wayurwa, dan diriwayatkan apa zahaban, lafadz zahaban, maksudnya zahaban nasab. Wa uwila, dan ditakwili ala anna in, atas sesungguhnya in, nafiatun yang menafikan, muakidatun itu yang menguatkan, lima terhadap ma, la zaidatun tidak zaidah, wahadhihi, dan bermula ini in muakidah, in nafiyah muakidah, yu'khadhu itu diambil keterangan minhu dari apa namanya, anna in nafiyatun muakidah. Apa yang yukhadu, anna takrorama, takroroma apa sesungguhnya mengulang-ulang ma, la yubtilu itu tidak membatalkan apa takror amalaha pada amalnya ma. Wahuwa, dan bermula takroruma la yubtilu amalaha, ikhtiar Ibnu Malikin itu pilihan pendapat, maksudnya pendapat pilihan dari Ibnu Malik. Walam yata'arrad, dan tidak menentang lahu kepada Ibnu Malik
siapa al mu'allifu mu'allif, takut kualat kali. Nah Ibnu Malik mengentuaan meren. Gitu kan. Nah jadi intinya kalau syarat yang pertama bahwasanya ma itu bisa beramal, kan syaratnya tadi tidak kebarengan in. Kalau kebarengan in maka amalnya batal. Udah kesimpulannya gitu. Contohnya kan ada di situ. Kalau saya tulis semuanya, atau nggak kelar-kelar ngaji Ramadannya. Oke, itu yang pertama. Maksudnya syarat yang pertama udah dibahas. Contoh real yang kebarengan in ada. Nah itu contohnya tadi ma in zaitun ko imun. Nah wakala dan seperti itu ini untuk melengkapi syarat yang kedua. Yabtulu batal apa amaluha amalnya ma. Inintafa apabila hilang apa asyartus tsani syarat yang kedua. Bianik tarona gambarannya bahwa kebarengan apa khobaruha khobarnya ma bi illa dengan illa. Nahwu wa ma Muhammadun illa rasul afa imma ta'au kutilang qalabatum ala akibai. Nah itu wa ma Muhammadun illa rasulun. Ini yang ketika Nabi Muhammad ini wafat, yang Sayyidina Umar itu marah, kan gitu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya bunuh. Wah Sayyidina Umar keras, iya kan? Wah seolah-olah saking cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad, itu sampai seperti itu. Akhirnya disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu dibacain ayat wa ma Muhammadun illa rasul afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum ya. Ngopi dulu biar ingat. Bismillah. Masya Allah, kopi Lombok nambol. Boleh kalau tambulin nama rahmat. Li'anna amalaha, karena sungguhnya amalnya ma innama huwa bahwasanya bermula amaluha lin nafi itu nafi. Wa qadin taqadha dan sungguh betul-betul rusak apa nafi bi illa dengan illa. Lu kenapa sih? Kan timbul pertanyaan begitu. Kenapa sih kalau khobarnya kebarengan illa kok amalnya ma batal? Alasannya ma itu kan fungsinya tadi apa? Nafi. Kan gitu. Ini contohnya enggak apa-apa nih saya tulis. Karena ini prinsip. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ini ma memenuhi syarat sebenarnya. Cuman ada yang syaratnya enggak terpenuhi, yaitu rasulun ini khobar. Khobarnya dibarengin illa. Kalau ma ini nafi, illa juga nafi. Nafi bertemu nafi kan berarti isbat. Loh, kenapa kalau khobarnya kebarengan illa ma amalnya batal? Fungsi daripada ma adalah untuk nafi. Ketika nafinya dinafikan, maka maknanya adalah isbat. Seperti dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan hak itu maujud kecuali Allah. Itu maknanya adalah Tuhan itu ya Allah. Nah ini juga sama. Nafinya ada dua. Ini perhatikan nih. Ini kalau bahasannya seperti ini udah nyinggung retorika, balaghah. Ini menekankan tentang kerasulan Muhammad. Artinya Nabi Muhammad bukan sembarangan. Risalahnya lah, konteks wama Muhammadun illa rasul, kalau secara status bahasa itu beda dengan kekuatannya ya, dengan Muhammadun rasulun. Kalau ini kalam biasa, tapi kalau ini itu mengandung makna takkid, yaitu didatangkannya dua nafi mempunyai makna isbat. Maka zikir nafi isbat itu luar biasa, la ilaha illallah ya, karena nafi isbat. Kok maksudnya nafi isbat gimana? Yaitu ada nafi dua. Nafi yang pertama dinafikan, nafi yang kedua itu maknanya adalah isbat. Isbat itu menetapkan, lawannya nafi. Ini paham gak nih? Jadi nafi itu mentiadakan, sementara isbat menetapkan. Loh gitu loh maksudnya. Nah kemudian
Wakadha dan seperti itu watasmiyatuhu dan bermula memberi nama watasmiyatuhu dan bermula memberi nama khobar khina idin ketika ini khobar kebarengan illa khobaruha itu bermula khobarnya majazun itu majaz bikhilafi ma idan takodo berbeda ketika rusak apa khobar bighairi illa selain dengan illa nahwu ma zaitun ghairu qaimin ma zaitun tidaklah bermula zaid ghairu qaimin itu orang yang berdiri. Nah kalau itu tetap ghairu ma masih amal kan ghairu beda dengan illa. Tadi kan batalnya amal kan kalau kebarengan illa lah. Kalau kebarengan selain illa walaupun maknanya sama-sama nafi, ghairu itu kan tidak sama secara makna kan, tapi secara lafadz beda, maka tetap beramal. Wakadha dan seperti itu batal yabtulu batal yang kedua tadi yabtulu batal apa amalnya ma inin tafa jika hilang apa asartus salisu syarat yang ketiga bi antakot dama gambarannya bahwa mendahului apa khobaruha khobarnya ma alasmiha atas isimnya ma nahwu ma qaimun zaitun. Nah itu udah jelas itu ma qaimun tidaklah itu orang yang berdiri zaitun bermula zaid itu udah nggak usah ditulis kok udah paham kan. Harusnya kan ma zaitun iman. Nah ini dibalik ma qaimun zaitan batal amalnya. Wa qawlihi dan seperti ucapannya orang Arab ma musiun man a'taba ma musiun tidaklah itu orang yang berbuat jahat asa'a itu loh asa'a yusi'u isa'atan fahuwa musiun maknanya orang yang berbuat jahat berbuat jelek man bermula orang a'taba yang maidu ngerti maidu apa enggak? Orang Sunda mah nyahok siap mah. Maidu apa bet? Maidu apa nih? Orang Jawa dulu kok tanya ngeluh. Maidu itu ya menyalahkan itu lah. Lu maidu lu nyalain lu. Nyahok siap. Siap mah di Sunda mah kudu belajar bahasa Jawa. Nu di Jawa ke belajar bahasa Sunda. Beta mana beta? Beta bingung. Lah iyalah. Udah jelas ya? Nah itu. Wa awin tafa atau hilang apa asar rabi. Syarat yang keempat bi an taqaddama gambarnya bahwa mendahului apa makmulul khobari makmulnya khobar alasmiha atas isimnya ma walaysa dan tidak ada apa khobar dzarfan itu dzaraf au jarron wa majrurun atau itu jar majrur nahwu ma to'a maka zaidun akilun. Nah, itu yang beri contoh ma to'a maka tidak pada makananmu zaidun bermula zaid akilun itu orang yang makan. Alasannya li dhu'fiha karena lemahnya ma fil amali di dalam amal. Fala yatasarrafu maka tidak bertasarruf mempengaruhi apa ma fi khobariyah di dalam khobarnya ma. Apa makmul ya. Wala ma ya benar apa perlu ridho fiha fil amal. Fala yatasarrafu maka tidak mempengaruhi apa amal gitu loh. Fi khobariyah di dalam khobarnya ma. Wala dan tidak apa makmulu khobariha makmul khobarnya ma bitaqaddumi dengan mendahului. Fa in kana maka jika ada apa makmulul khobari makmulnya khobar dzarfan itu berupa dzaraf nahwu ma indaka zaidun jalisan. Nah itu ma indaka tidaklah tetap di sisimu zaidun siapa zaid itu amal
jalisan itu orang yang duduk. Asalnya ma zaidun jalisan indaka. Au jarron wa majruron, atau itu berupa jar majrur. Nahwu ma fid dari zaidun jalisan. Lam yabtul, maka tidak batal apa amaluha, amalnya ma. Litawassuihim, karena memberi keleluasaannya orang Arab. Tulis harokatin litawas, kalau yang baca Suryana litausiihim, pasti begitu. Litawassuihim, tawassu, tawassa'a ya tawassau, tawassuan. Litawassuihim, karena memberi keleluasaan. Lega itu loh, lega, memberi kelegaan, masa kelegaan? Keleluasaan orang Arab fid dzarfi, di dalam dzaraf wal jarri wal majruri. Ma lam yatawassau, ma pada kalimat, ma pada lafat, lam yatawassau, yang tidak memberi keleluasaan, kelonggaran dulu maksudnya. Siapa orang Arab fi ghairihima, di dalam selain dzaraf dan jar majrur. Wa qadhiyatu hadhil illati, dan bermula keputusannya ini illat, jawazu i'malima, itu bolehnya mengamalkannya ma, idza taqaddama, apabila jatuh duluan apa al khobaru khobar, wa huwa khali, bermula khobar, wawunya waw khaliyah, wa huwa khali, bermula khobar, dzarfan itu dzarfun itu dzaraf, au jarun wa majrurun, atau jar majrur. Udah titik. Maksudnya begini, syarat yang keempat ya, makmulnya khobar di apa mendakan, yang keempat tadi kan makmulnya khobar tidak boleh mendahului isimnya, kecuali makmulnya berupa dzaraf atau jar majrur. Ini saya kasih contoh, perhatikan. Ini rumit. Ma to'a maka zaitun akilun. Ini ma nafi. To'a maka, ini kan asalnya begini. Asalnya ya, ma zaitun akilan to'a maka, kan gitu. Nih, tidaklah siapa Zaid itu orang yang makan pada makananmu. Artinya to'a maka ini kan makmul. Makmul itu apa? Maf'ul gampangannya, yang diamalkan. Cuman kan makmul nggak harus jadi maf'ul, kan gitu kan asalnya. Nah, ketika lafaz to'a maka didahulukan, kan seperti ini, Zaidun akilun. Nah, to'a maka ini kan maf'ul, bukan dzaraf, bukan jar majrur. Maka ma amalnya batal. Loh, kenapa? Karena makmulnya tidak berubah dzaraf atau jar majrur. Maka di sini zaitun mubtada, akilun khobar. Jelas? Nah, beda kalau makmulnya dzaraf atau jar majrur. Ma indaka zaitun jalisan. Ini jalisan masih dibaca nasab, zaitun dibaca rafa sebagai isimnya ma indaka. Ah, ini perhatikan. Soal fit dari kan tinggal ngerubah, indaka diganti fit dari, ini dzaraf. Ini asalnya begini. Ini kalimat ma zaitun jalisan indaka. Susunan yang benar kan seperti ini. Tapi orang Arab itu biasa mendahulukan dzaraf atau jar majrur. Gitu loh maksudnya. Jadi dzaraf atau jar majrur ini mempunyai porsi khusus, mempunyai perhatian khusus, mempunyai kelonggaran khusus. Dzaraf atau jar majrur yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lain. Itu maksudnya yang tadi sebagai penutup, wa qadhiyatu hadhil illah,
jawazu i'mali ma idza taqaddamal khabar wa huwa dzarfun au jaru wa majrurun. Gitu loh. Jelas ya? Oke. Sekarang lu paham, geng? Lu awas ini muter-muter gak karuan, emang udah muter-muter gak karuan. Nah kalau gak begitulah ora serius kita. Ngajinya kudu mikir, gitu loh. Kalau mikir begini Sandi, ya kan? Jangan mikir begini. Mila, ya, ntar dulu Pak, saya mikir Pak. Mikir megangin dengkul. Lah iya kan? Nah kalau mikir tuh megangin jidat, ya, itu pemikir beneran. Loh gitu loh. Dan Mamat, Yasin, ya, gimana selawatannya? Ya Mamat, ya gitu ya. Aduh Sin, Yasin. Aduh. Nah kemudian mana tadi? Wabihi, dan dengan jawazu imali ma taqaddama dan seterusnya. Sharraha, menjelaskan siapa ba'duhum, sebagian orang Arab. Wa huwa, dan bermula sarhu ba'dihim. Wa huwa, dan bermula menjelaskan sebagian orang Arab. Zahirun, itu jelas. Kiasan, karena mengkiaskan. Ala khabari inna, atas khabarnya inna wa akhwatiha. Wakila, dan dikatakan apa yang kila biman idzalika, menolak itu mendahulukan apa namanya makmulnya khobar. Wa huwa, dan bermula man'u dzalik qadhiyatu kalamil muallif, itu keputusan ucapannya muallif, pengarang kitab, kaghairi, sebagaimana lainnya muallif. Udah titik. Wa amma taqaddumul ma'muli, dan adapun bermula mendahulukan makmul alal khobari, atas khobar, fajaizun, maka itu boleh. Tadi perhatikan, tadi yang tidak boleh kan mendahuluinya makmul atas isimnya, kan gitu. Yang semua ini tadi dibahas. Nah sekarang kalau mendahului khobar bagaimana? Itu boleh, jaizun. Tuh, makmul mendahului khobarnya boleh. Cuman wa banu tamimin, dan bermula qabilah banu tamim, la ya'maluna, itu tidak mengamalkan siapa banu tamim ha pada semuanya tadi, in ma, in, la, dan lata. Wa inis tufi wa inis taufat, dan sekalipun memenuhi apa semuanya tadi, ma, in, la, dan lata, asyuruto al-madhkurota, pada syarat-syarat yang telah disebutkan. Kalau menurut Banu Tamim, maka di sini khilaf itu selalu ada. Itu ma, in, la, dan lata tidak amal, walaupun syaratnya terpenuhi. Nah, fayakuluna, maka berkata siapa Banu Tamim, ma zaidun qaimun, ma zaidun, tidaklah bermula Zaid itu qaimun. Qala, berkata siapa syairuhum, penyairnya Banu Tamim, wa mah, apa itu, wa muhafhifun, wa muhafhiful a'tafikul tulahun tasab fa ajaba ma qatlul muhibbi haramu. Nah, itu menjadi contoh, ma qatlul muhibbi haramu. Wa muhafhiful a'tafi, dan bermula orang yang ramping apa namanya, a'taf itu gampangannya pinggangnya lah, gampangannya. Qultu, berkata siapa saya, lahu, bagi muhafhiful a'taf, intasib, menyesuaikan diri siapa muhafhiful a'taf, fa'ajaba, maka menjawab siapa muhafhiful a'taf, ma qatlul muhibbi haramu,
Ma qatlul muhibbi, tidaklah bermula membunuh orang yang mencintai, haramun itu haram. Kan sembrul. Orang cinta sama kita, kita bunuh itu enggak haram, bukan enggak boleh, boleh aja, ngerti maksudnya? Kita enggak bahas substansi isinya, tapi dohirnya, yaitu ma qatlul muhibbi. Itu qatlu jatuh setelah ma. Itu sebagai mubtada, enggak isimnya. Nah, haramu sebagai khobarnya. Ai huwa tamimiyun. Ai huwa tegasnya bermula syairuhum tamimiyun, itu qabilah Bani Tamim. Fastaghna, maka menganggap cukup siapa tamimiyun biwuqu'il ismaini, dengan terjadinya dua isim ba'dama, setelah manafi tadi, marfu'aini, hale dibaca rofa keduanya, itu qatlu dan haramu. Paham kan ya? Dalam syair itu loh, nggak usah saya tulis. Nah, itu maksudnya an ayyusarriha, dari bahwa menjelaskan siapa syairuhum atau tamimiyun binasabihi, dengan nasabnya tamimi, wa yaqulu ana tamimiyun. Ana bermula saya, tamimiyun itu Bani Tamim. Wa amalla, udah besok dah. Wa amalla an-nafiyatu al-waqidah. Dari ibadah Allah.
sekarang Fathul Majid. Halaman udah lihat jangan ngobrol mulu. Halaman 427 ya? 26. 26 yang mana? I'lam anna isnad taksis itu. Oh, wa'lam. Yang paling atas ya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Apa anna? Ya bercanda dulu ah. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Anna isnad taksisi, pada sesungguhnya mengisnadkan makna taksis. Itu taksis itu mewujudkan lil irodati terhadap irodah, lil irodati terhadap irodah, majazun itu mujas, majazun itu mujas, metafor enggak hakiki. Li'annal mukhassiso, karena sesungguhnya zat yang mentaksis. Taksis kalau di sarahnya itu kan selalu maknanya mujid, yang mewujudkan gampangannya. Hakikatan di dalam hakikatnya, wallahu yaitu Allah Ta'ala halim maha tinggi. Siapa Allah? Fal irodatu, maka bermula sifat irodah, sababun itu menjadi sebab fakot saja. Faladhi, maka bermula orang. Nah itu nahwunya dipakai dikit-dikit. Alladhi itu kan menunjukkan mufrad mudzakkar, maka bermula orang, gampangnya gitu kan. Ya tadi itu yang beriktikad siapa alladhi anna takhsisa, pada sejujurnya taksis ay al ijad bil irodati itu sebab irodah, au biha atau dengan irodah, wadzati dan dengan zat yaitu Allah, fahuwa maka bermula alladhi kafirun, itu kafir kalau versi di sini. Jadi maksudnya gini, mentaksis ya, umpamanya Allah mau memilih Zaid, kan gitu kemarin. Allah ada irodah mewujudkan Zaid lahir di tahun 2020, lahir di era pandemik COVID-19. Siapa? 19. Siapa tadi? Walau Jono pakai bahasa Inggris segala. Lah iya kan? Umpamanya. Nah, orang yang beretikat seperti itu menyandarkan ya, menyandarkan taksis irodah seperti itu majas. Karena hakikat semua yang mewujudkan daripada irodah itu ya Allah. Allah itu maksudnya li'anal mukhassis hakikatan wallah. Jadi irodah itu hanya sebab. Karenanya orang yang beretikat bahwasannya yang mentaksis atau mewujudkan itu irodah atau irodah plus zatnya Allah, kafir. Kalau versi di sini. Nah, cuma kan ini warning buat ke dalam diri kita. Jangan sampai kita beretikat bahwasanya mewujudkannya Allah atau merealisasikannya Allah itu adalah irodah sama zatnya. Gitu loh maksudnya. Jadi ini cara menyikapinya. Jadi kalau fahuwa kafirun, jangan-jangan yang kafir itu kita. Paham nggak maksudnya? Bukan kafir ini untuk menunjuk keluar, tapi kafir ini adalah proteksi ke dalam. Itu yang dimaksudkan. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu, annal irodata, sesungguhnya irodah. Laisat itu tidak ada apa irodah, tidak ada itu lazimatan netepi. Itu laisa khobarnya. Khobarnya ya lazimatan. Lil amri terhadap perkara. Khilafan. Kholaf tu khilafan. Dengan berbeda pendapat. Lil mu'tazilati. Bagi orang Mu'tazilah. Kelompok ya. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini satu kelompok yang tadinya semakna atau sepemahaman dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah dia ini saya lupa itu tokohnya siapa, nyempal pendapatnya dari Ahlussunnah wal Jamaah, memisah. Dari kata-kata misah itu bahasa Arabnya i'tazala. Nah, kelompok yang memisah itu namanya Mu'tazilah, kelompok yang misah dari kelompok jumhur. Jumhurnya Ahlussunnah wal Jamaah, makanya kelompoknya Mu'tazilah.
Fayuridu kalau menurut Mu'tazilah, fayuridu maka mengendaki siapa Allah al khaira pada kebaikan, wasarro dan keburukan, lakin ini menurut jumhur, lakin la ya'muru, tetapi tidak memerintahkan siapa Allah illa bil khairi, kecuali dengan kebaikan. Jumhurnya mengatakan seperti itu, kalau Mu'tazilah enggak. Begitu loh. Udah, wat dalilu dan bermula dalil. Jadi jangan beralasan ya. Maksudnya kan itu murid apa? Allah itu kan menghendaki kebaikan dan keburukan. Iya kan? Termasuk kan qadha itu kan khairihi wasarrih, bukan begitu? Benar begitu. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan yang buruk. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang maksiat jangan mengatasnamakan, oh ini mah udah ketentuan Allah, bukan. Enggak, jangan menisbahkan yang buruk itu kepada Allah, itu maksudnya. Wa dalilu dan bermula dalil ala thubutil iradati, atas tetapnya iradah lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala, wujudul alami, itu wujudnya alam. Dalil tetapnya iradah bagi Allah Ta'ala adalah wujudnya alam semesta ini. Watarkibu dan bermula susunannya dalil, antakula itu bahwa berkata siapa kamu, idza lam yakun muridan lakana mukrohan. Idza lam yakun, jika tidak ada siapa Allah, tidak ada itu muridan, zat yang berkehendak, lakana maka ada siapa Allah itu mukrohan, zat yang dipaksa. Walau kana, dan jikalau ada siapa Allah itu mukrohan, zat yang dipaksa. Umi masih bercanda melulu ya. Ngapa sih Mi? La ilaha illallah. Walau kana, dan jikalau ada siapa Allah mukrohan, itu zat yang dipaksa, lakana maka sungguh ada siapa Allah ajizan, itu zat yang lemah. Dalilnya, cara menyusun dalil, itu kalau Allah enggak iradah, enggak muridan, maka Allah mukrohan, dipaksa. Kalau orang itu dipaksa mukrohan, laukana mukrohan lakana ajizan. Kalau orang itu dipaksa berarti lemah apa enggak dia? Lemah. Walau kana ajizan, dan jikalau ada siapa Allah ajizan, itu zat yang lemah, lantafat maka sungguh hilang anhu dari Allah apa al-qudratu qudrat. Lah kalau Allah kok lemah, ya berarti enggak mempunyai sifat qudrat. Walawin tafat, dan jikalau hilang anhu dari Allah apa al-qudratu qudrat, lam yujad maka tidak ditemukan apa syai'un sesuatu minal alami dari alam. Wa adamu wujudi syai'in minal alami batilun, dan bermula tidak wujudnya sesuatu, wa adamu pada diartiin loh ya. Saya lihatin kitabnya pada bersih-bersih nggak mau ngartiin. Emang ngaji puasa ya ngebut lah. Di mana-mana itu masih mending saya. Saya kalau ikutin ngaji pasaran yang sebenarnya, itu nggak pakai napas. Mau saya buktiin. Nah, ini ngaji pasaran tapi masih saya terangkan itu nggak ngaji pasaran sebenarnya. Ini kalau ngaji pasaran sebenarnya begini. Wa adamu wujudi syai'in, dan bermula tidak wujudnya sesuatu minal alami dari alam, batilun itu batal, li'annahu karena sesungguhnya adamu wujudi syai'in minal alam khilaful hissi wal iyani, itu bertentangan dengan panca indera, wal iyani dan pandangan mata. Fabatola maka batal apa ma perkara atau yang mendatangkan apa ma ilahi kepada khilaful hissi wal ayan. Ngebut begitu, lu serius. Apalagi kalau yang ngaji bahasa al-mahfud, al-maghfur lah. Buah nggak pakai napas. Kalau ngaji kitab al-asbab wa nadhir gede, berapa halaman harus selesai, 1 bulan. Ya ngebut lah. Saya dulu pernah pasangan sama beliau. Wa dan bermula ma'adda ilaih ajzuhu ta'ala, itu lemahnya Allah Ta'ala. Wa idan tafa, dan apabila hilang apa al-ajzu sifat lemah, intafat maka hilang pula apa al-karohah terpaksa sifat karohah. Kalau sifat karohah hilang, wasabata dan tetap apa nakiduha lawannya karohah. Wahua dan bermula
nakidhuha al-iradatu itu iradah. Wa idza sabata dan ketika tetap lahu bagi Allah apa al-iradatu iradah istahala maka mustahil alaihi atas Allah apa al-karohatu karohah alati yaitu karohah hiya yang bermula alati ziddul iradati itu lawannya iradah. Jadi nyusunnya dalil begitu. Kalau Allah itu enggak muridan, pasti Allah mukrohan dipaksa. Kalau Allah mukrohan dipaksa, otomatis Allah ajian lemah. Kalau Allah ajian atau lemah, maka Allah ini enggak bersifatan kudrat. Kalau Allah enggak bersifatan kudrat, ini dalilnya logis sekali. Ini ilmu mantek yang berperan. Maka cara kalian ngaji Fathul Majid, dalami dan ikuti pola berpikirnya. Ini adalah pola pikir yang sistematis. Kalau Allah sifat kudratnya enggak ada, maka alam semesta ini enggak ada. Kalau alam semesta ini enggak ada, kan berarti bertentangan dengan panca indera, bertentangan dengan kenyataan. Buktinya alam semesta ada. Kalau alam semesta ada, ini kan bukti adanya Allah. Kan gitu. Kalau alam semesta ini udah benar menjadi bukti adanya Allah atas kudratnya Allah, kan otomatis hilang sifat ajiz. Kalau ajiz hilang, otomatis iradah karohah juga hilang. Kalau karohah udah hilang, maka tetaplah lawannya karohah apa tadi? Iradah. Lah inilah yang dimaksud cara penyusunan dalil. Jadi Allah ini memang iradah. Ngerti kan? Nah itu, maka itu enggak bisa dipenggal. Kalau dipenggal satu dihilangkan satu, enggak nyambung. Nah, ini maksudnya pola berpikir logis, gitu loh. Ya agama juga pakai logika. Kan afala ta'qilun. Apakah lu enggak berakal? Kan gitu kan? Lah kalau ekstrimnya apakah lu gila? Kan begitu kan? Lo ngomong gila, Sandi ketawa sama Yasin, iktiraf apa? Nah, itu maksudnya. Oke ya, jelas ya. Belum. Itu tamu ada nggak di luar? Belum. Mudah-mudahan belum. As-sifatu tasi'atu bermula sifat yang ke-9. Al-wajibatu lahu ta'ala yang wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Al-ilmu itu sifat ilmu. Wawa dan bermula sifat ilmu, maknanya ilmu ya mengetahui. Sifatun itu sifat lahu ta'ala yang ada bagi Allah ta'ala. Azaliyatun yang bangsa zaman azali. Maujudatun yang maujud, yang wujud. Qaimatun yang melekat, yang berdiri. Bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah ta'ala. Yang kasifu yang terbuka lahu bagi Allah biha dengan sifat apa kullu ma'lumin setiap yang maklum ay ma min sya'nihi tegasnya tidaklah itu dari sya'nu ya keadaannya Allah ay ya'lama bermula bahwa mengetahui siapa Allah wa huwa kullu wajibin wahuwa dan bermula kullu maklum kullu wajibin itu semua yang wajib wa kullu jaizin dan setiap yang jaiz wa kullu mustahil dan setiap yang mustahil inkishafan dengan terbuka dengan terurai taman yang sempurna la yahtamilu yang tidak mengandung yang tidak member kalau bahasa Jawanya an-naqidho apa inkisaf an-naqidho pada berlawannya biwajhin dengan cara apapun fakharaja maka keluar bitami dengan kayit tam sempurna inkisafnya adalah tam sempurna apa yang kharaja adzannu dugaan menduga wasakku dan sak itu ragu-ragu kalau dzon itu 60 sampai 90% dzon. Kalau syak itu 50%. Wal wahmu dan wahem dugaan.
Nah, praduga. Waham itu 50% ke bawah. Ya 10 sampai 40% itulah waham. Fakullun, maka bermula masing-masing mintil katsalasati, dari itu 3, yaitu dzon, syak dan waham. Mustahilun, itu mustahil, alaihi ta'ala, atas Allah ta'ala. La yahsulu, yang tidak hasil biha dengan tilkat salasah, apa al-inkishafut tamu, terbuka yang sempurna. Jadi udah segitu dulu dah. Was asifatu tasiatu al wajibatu lahu ta'ala al ilmu. Sifat yang wajib yang ke-9 bagi Allah ta'ala adalah ilmu. Sifat ilmu adalah sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Sifat ilmu adalah sifat bagi Allah ta'ala yang ada pada zaman, sejak zaman azali. Zaman azali ya zaman semenjak wujudnya Allah. Dan sementara wujudnya Allah itu tidak ada permulaan kan gitu. Maujudatun, yang wujud, yang melekat pada zatnya Allah Ta'ala, yang kasifulahu biha kullu ma'lumin, yang segala yang maklum itu inkishaf. Inkishaf itu terbuka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ma min sya'nihi ay ya'lama huwa wa huwa kullu wajib. Memang sifatnya Allah ya memang ilmu. Itu maksudnya. Ai ma min sya'nihi ay ya'lama. Nah, kullu ma'lum itu apa? Kullu ma'lum adalah kullu wajib wa kullu jaiz dan mustahil. Terbukanya segala sesuatu tadi diketahui oleh Allah inkishafan taman, terbuka tapi secara sempurna. Beda kalau makhluk neliti COVID-19 kalau bahasanya si Jono tadi, ya enggak, itu kan masih belum jelas. Oh, ada yang ngomong makan bawang, ya enggak, ada yang ngomong makan jahe, ada yang ngomong ini dan itulah. Jadi belum ditemukan secara pasti, tapi dalam ilmunya Allah itu inkishaf tam. Kalau kopi itu ya pahit, ya minum. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini admin malah ngantuk melulu. Belum ngopi apa? Lo kopi itu pahit apa enggak? Ya pahit, yang dibakar sampai hangus dia pahit. Kalau nggak percaya coba makan arang kalian. Pahit apa enggak? Oh pasti. Begitu kan? Oh, tapi itu Pak ada kopi manis, yang manis bukan kopi. Gula. Jelas enggak? Lah iya, yang namanya kopi dari zaman tahun alif sampai tahun dal ya pahit. Kan gitu kan. Kok susu kental manis? Enggak ada. Susu itu manis enggak ada. Ada enggak susu? Lu enggak percaya Mat, lu netek lagi Mat, coba antar pulang. Manis apa anu? Enggak ada susu itu manis. Kok susu kental manis? Yang manis itu gula. Tuh, begitu loh maksudnya. Oke ya. Nah, terus apa tadi? Wa kharaja, dan keluar. Apa? Oh iya, belum itu tadi. Nah, tadi dari kata-kata inkishaf tam, terbuka secara totalitas. Ilmunya Allah itu diketahui secara maksimal. Maka enggak ada dalam ilmunya Allah itu dzon, enggak ada. Dzon itu dugaan, menduga. Oh. Yaitu enggak bisa yakin namanya dzon mah. Dzon itu, maka kalau diklasifikasi itu kan begini. Yakin, kan gitu kan? Itulah kalau bahasanya itu tadi adalah inkishaf. Inkishaf atau kasab itu kalau bahasa ini. Di bawahnya ini adalah dzon. Di bawahnya dzon adalah syak. Di bawahnya syak adalah wahmun, waham. Wahmun asalnya. Syakun. Kan? Ini dzonnun. Ini 100%. Dzon itu ya 55 lah. 51 sampai 90% lah. Kalau syak itu 50%. Waham itu di bawah 50. Ya anggap aja 10 sampai 49%. Nah itu waham. Dalam ilmunya Allah nggak kenal istilah 3 ini.
Dalam ilmunya Allah itu kan adalah yakin dan inkisaf tam tadi. Itu loh maksudnya. Jelas itu. Anu Pak, katanya ilmu Allah nggak ada katanya-katanya. Oh, ngerti? Jadi diketahui secara pasti. Maka nabi yang ditunjuk oleh Allah, udah nggak usah nabi dah, wali aja lah. Wali itu kan menerima ibaratnya dalam bagian ilmu itu kan dalam Johar Tauhid itu dinyatakan ilmunya itu hanya setetesnya nabi. Bagaimana nabi? Wali aja udah luar biasa. Bahkan kemarin ingat ya, waktu sebelum corona itu rame, Habib Sekhan, ya kan? Itu kan ada jeruk yang ditusuk-tusuk pakai songgelan gigi itu, kan nyoblos gitu kan? Jadi jeruk itu muncul jarum-jarum tadi itu kan, tusukan gigi itu loh. Ya persis gambar corona itu. Gambar corona yang di zoom besar itu. Habib Sekhan itu udah tahu sebelum itu. Loh itu baru ibaratnya kesaksiannya wali aja udah seperti itu. Lah bagaimana nabi? Lah bagaimana Allah? Ngerti maksudnya? Lah apa masih nggak yakin adanya Tuhan? Loh itu maksudnya. Mana tadi Mat? Ngantuk mulu sih lu. Li'annaha la yahsul biha wa kharaja, dan kecuali keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif tadi, la yahtamilun nakid, apa at-taqlidu taklid. Falaisa, maka tidak ada siapa Allah Ta'ala, tidak ada itu muqallidan, itu yang mengikor li ghairihi kepada lainnya Allah. Li'anna taklida, karena sesungguhnya taklid mengikut alaihi atas Allah, muhalun itu muhal. Li'annau, karena sesungguhnya taklid yakbalu itu menerima apa taklid an-naqidho pada lawannya, bitaskiki musakkikin, dengan diragukan orang yang meragukan. Fala yahsulu, maka tidak hasil bihi dengan nakid apa al-inkishafu, terbuka, terurai, at-tammu yang sempurna. Udah titik. Jadi tadi yang definisi kaitannya wujud itu kan ada kalimat inkishafan tamman la yahtamilun nakidhu biwajhin, yang tidak mungkin disalahkan. Kan gitu tadi. Kalau ilmunya Allah itu dari ucapan yang tidak mungkin salah tadi, itu adalah mengeluarkan taklid. Jadi Allah itu tidak taklid kepada yang lain, enggak berdasarkan masukan informasi yang lainnya, enggak. Tapi Allah tahu yang sebenarnya. Loh, tapi kan Allah itu punya malaikat. Malaikat Jibril memberi wahyu gini-gini. Malaikat katanya melaporkan kepada Allah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Malaikat melakukan tugas itu adalah bentuk pengabdiannya malaikat ke Allah. Bukan Allah menerima laporan amal. Oh, si Rahmat ngajinya sambil ngantuk. Ya enggak. Si Tio karena malas mandi, kalau ngaji biasanya bukan ngantuk, garuk kan begitu kan. Nah, ini Allah tuh udah tahu. Tapi malaikat itu mencatat, malaikat raqib atid ya. Seperti siapa tadi yang ngomong mulu? Umi ya, ngaji ngomong mulu ya. Nah, itu dicatat oleh malaikat. Bukan Allah nggak tahu. Malaikat mencatat amal semua hambanya, dilaporkan ke Allah. Itu sebagai bentuk ubudiyah, yaitu menghambanya malaikat kepada Allah. Bukan ke Allah butuh pertolongannya malaikat, enggak dibantu malaikat sekalipun. Allah itu kuasa, Allah juga mengetahui kan ilmu nih. Jelas maksudnya? Nah, ini supaya enggak, kan ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan sendil di dalam pikiran kita kan. Atau begitu Allah butuh asisten, lalu pahamnya gitu lagi. Nah itu ada malaikat Jibril, bukan.
pemahamannya nggak seperti itu, gitu loh. Suryana, sadarlah, ngantuk. Ya halo, oke. Nah kemudian walahu, dan itu tetap bagi ilmu, ta'alukun bermula ta'aluk hubungan. Ini malam Jumat ya? Oh malam Jumat. Ya udah nggak usah nyampe bul lah. Ya maksudnya ya dimanfaatin lah baca selawat malam Jumat, baca amaliyah yang ini ya tetap harus diamalkan sebenarnya. Jadi ngajinya dipercepat, nggak usah nyampe jam 10:30 tapi diisi amaliyah loh, karena ini malam Jumat gitu. Bakar dupa boleh, bakar menyan boleh, yang nggak boleh itu bakar pom bensin. Nah nggak boleh kalau bakar pom bensin, diomelin lah. Walahu, dan itu tetap bagi ilmu, ta'alukun bermula ta'aluk, tanjiziyun, wallahu alam. Soal udah gini apa disempurnakan dengan tadarus gak apa-apa. Malam Jumat awas nih, jangan pada ngobrol mulu, cewek kok sama di tempatnya masing-masing. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.